Nama saya Aulia Ika dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian bunga. Apakah kalian tahu apakah saja bagian-bagian bunga itu dan fungsinya? Nah, di sini saya akan mencontohkan ada beberapa bagian-bagian bunga. Yang pertama ada tangkai bunga, yang kedua ada dasar bunga, kemudian ada kelopak bunga, lalu ada mahkota, lalu ada bakal biji, lalu ada tangkai sari, lalu ada kepala sari, tangkai putik, dan kepala putik. Di sini tangkai putik dan kepala putik itu menjadi satu kesatuan, yaitu putik. Sedangkan tangkai sari dan kepala sari itu menjadi satu kesatuan, yaitu benang sari. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang mahkota bunga, ciri-ciri beserta fungsinya ya. Yang pertama ada ciri-ciri mahkota bunga. Apa saja ciri-cirinya? Yaitu terdiri dari kelopak-kelopak bunga yang biasanya berwarna cerah dan berfungsi harum ya. Di sini saya mempunyai contoh mahkota bunga itu yang dimaksud yang di bagian sini ya. Berwarna cerah dan berbau harum. Bila dicium juga harum ya. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya untuk menarik serangga penyerbuk dengan warna dan bentuk yang menarik. Bukan hanya manusia saja ya yang menarik dengan mahkota bunga ini karena terlihat cantik, jadi menarik serangga. Oke, next ada kelopak bunga. Apa saja ciri-ciri dan fungsinya? Yang pertama, ciri-cirinya itu biasanya berwarna hijau dan berbentuk seperti daun kecil. Ya, di sebelah sini ya, bisa dilihat. Ini kelopaknya. Fungsinya untuk apa? Melindungi bunga saat masih kuncup. Saat masih kuncup ya. Jadi kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke putik. Putik di sini menjadi dua bagian ya. Yang pertama ada kepala putik dan tangkai putik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepala putik terlebih dahulu ya. Kepala putik di sini ciri-cirinya berbentuk beragam, bisa bulat, pipih, berlekuk atau berbulu. Fungsinya apa? Fungsinya ini untuk menerima serbuk sari. Ya, kepala putik tuh yang ada di sini. Ini ya. Apakah bisa terlihat? Kalau tangkai putik itu ciri-cirinya berbentuk silinder atau tabung, terletak di antara kepala putik dan bakal buah. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghubungkan kepala putik dan bakal buah. Ya, nanti ada contohnya ya. Kalau lihat di sini terlalu kecil. Oke, di sini ada benang sari ya. Ciri-cirinya apa? Terdiri dari tangkai sari dan kepala sari yang menghasilkan serbuk sari. Ya, tadi putik dibagi menjadi dua, sedangkan benang sari juga dibagi menjadi dua ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan. Kemudian ada bakal biji di sini. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya berbentuk bulat kecil, biasanya terbungkus oleh selaput pelindung. Fungsinya untuk apa? Berisi sel telur atau ovum dan merupakan tempat terjadinya pembuahan. Nah, yang terakhir ada tangkai bunga dan dasar bunga. Apa itu tangkai bunga? Ciri-cirinya itu berbentuk silinder atau tabung, menghubungkan bunga dengan batang tumbuhan. Ini ya, menghubungkan bunga dengan batang tumbuhan. Fungsinya apa? Untuk menopang bunga dan menghubungkannya dengan batang tumbuhan. Sedangkan dasar bunga, ciri-cirinya bagian yang menebal di ujung tangkai bunga, tempat melekatnya semua bagian bunga ya. Dasar bunga yang ini ya, yang di bawah sini itu namanya dasar bunga. Fungsinya untuk apa? Untuk menjadi tempat melekatnya kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Nah, selain itu ada loh bunga yang tidak sempurna dan bunga sempurna. Nah, kali ini kita bahas tentang bunga sempurna dulu ya. Bunga sempurna itu seperti apa? Bunga sempurna itu yang tadi seperti yang saya jelaskan memiliki anggota bagian-bagian bunga yang lengkap ya, dari dasar
bunga, tangkai bunga, kelopak bunga, bakal biji, mahkota, tangkai sari, kepala sari, tangkai putik, dan kepala putik. Itu merupakan bagian-bagian dari bunga yang sempurna. Contohnya apa? Contohnya bunga sepatu. Ini memiliki bagian-bagian bunga yang lengkap. Jadi bunga sepatu ini termasuk ke dalam bunga yang sempurna. Ada contoh lain, bunga anggrek, bunga mawar, dan lain-lainnya. Lalu bunga tidak sempurna bagaimana? Bunga yang tidak sempurna itu tidak memiliki salah satu atau bagian-bagian bunga di sini tidak lengkap ya. Itu merupakan contoh dari bunga tidak sempurna. Apa saja contohnya? Contoh-contoh bunga tidak sempurna itu ada bunga pepaya, bunga salak, bunga jagung, dan bunga kelapa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.